Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aranyu di channelnya Aranyu bersama keluarga Sudaris Family. Kebetulan Ara juga lagi berada di mana ini, di Villa Alesta, tepatnya di Cisarua, Kota Bogor. Dan di sini juga bersama dengan salah satu keluarga besar Haji Sudaria, yaitu bersama dengan halo Pak De. Halo. Selamat siang Pak De. Selamat siang. Gimana Pak De kabarnya nih? Alhamdulillah Pak De sampai saat ini masih diberi kenikmatan sehat, ya kan? Dan ya terutama kenikmatan longgar ya. Iya, Pak De ada di sini bersama kalian. Itulah kenikmatan yang harus kita syukuri ya. Kenikmatan hakiki ya Pak De. Kenikmatan yang hakiki. Oke Pak De, untuk di kali ini nih Pak De, kita Ara di sini ingin ngobrol-ngobrol santai aja sama Pak De sih. Jadi relax, pakai bahasanya juga bahasa ya relax aja sih Pak De gitu. Jadi sebelumnya Pak De nih, Pak De ini kan 7 bersaudara ya? Ya. 7 bersaudara, dan Pak De itu anak pertama ya? Anak pertama. Anak pertama 7 bersaudara. Gimana tuh Pak De? Dan 7 bersaudara itu Pak De? Alhamdulillah dari 7 bersaudara Pak De adalah anak pertama, kan? Ya Pak De bersyukur menjadi anak pertama yang dituakan juga ya kan. Artinya Pak De di sini ya punya tanggung jawab ya kan. Ganti orang tua ya Pak De? Ganti orang tua. Tadi ya adik-adik Pak De 6 itu ya secara moral itu menjadi tanggung jawab Pak De. Ya. Oke, Pak De, terus kalau boleh tahu nih Pak De nih, umur Pak De tuh sekarang berapa sih? Kalau boleh tahu nih Pak De. Umur Pak De saat ini adanya 58 tahun. Hah? 10 hari. 58 tahun 10 hari. Oh iya. Oke, berarti udah bisa? Maaf, 58 tahun 20 hari. 28 tahun 20 hari. Karena tanggal Pak D itu 15 Juli. Artinya saat ini sudah tanggal 3. Ya. Ya kan? 20 ya? Betul nggak? Iya, benar 20 benar. 20. Lewat 20 hari. Iya, 20 hari. 20 hari. Ya, insya Allah begitu. Berarti ini Pak De udah biasanya masuk usia yang udah berumur ya Pak De? Iya. Tapi kalau dari area ini lihat Pak De kayaknya jiwa-jiwanya tuh jiwa masih fresh ya? Masih Alhamdulillah. fresh gitu. Kayak ya istilahnya masih jiwa anak muda lah, awet muda ya kalau ibarat Pak De ya. Nah itu tipsnya gimana tuh Pak De? Tipsnya kok bisa masih se-fresh ini gitu, walaupun masih udah berumur gitu Pak De? Alhamdulillah. Kalau Pak Adi ditanya resep, simple sih ya. Apa Pak? Kalau boleh tahu. Nah, simple itu orang gini. Hidup salah satu ukuran kebahagiaan seseorang itu bisa dilihat dari tingkat kesyukurannya. Ya kan? Semakin tinggi tingkat kesyukuran seorang, maka semakin bahagianya lah dia kan. Ya. Itu kita sama-sama sepakat ya. Ya. Hidup yang penuh kesyukuran dan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Ya benar. Jika kalian bersyukur maka Allah ridho. Maka Allah benar. senang, ya kan seperti itu. Ya seperti ini. Nah, ketika kita itu bahagia, kebahagiaan itu tadi tidak dinilai dengan uang. Kalau kita bersyukur, kita nikmati apa yang ada, artinya kita kan sebahagia aja gitu loh. Ya, benar. Nggak harus punya uang banyak, nggak harus kita. Artinya udah saat ini kita ada di momen apa, saat ini kita ngapain, syukuri aja. Toh kita punya uang, nggak punya uang, yang penting happy, kan begitu. Itu salah satu ya. Kalau pertanyaannya tadi kenapa? Abad muda. Kalau merasa Pak Ade ya tadi Pak Ade hanya menikmati kebahagiaan ini dengan rasa syukur, itu aja. Dengan rasa syukur itu ya benar, syukur yang ada yang kita nikmati lah ya Pak Ya, ya. kita nikmati. Langsung ke pertanyaan aja Pak De. Yang pertama ya,
Apa ya keinginan Pak De untuk keluarga Sudaryo? Keinginan Pak D yang paling mendalam itu ya adalah Pak D hanya ingin apa ya? Ini kan kita mau dalam rangka apa ya? FEMGAT ya. Iya, FEMGAT benar. Ini Pak D ingin ke depan mewujudkan ya, mewujudkan kebersamaan ini, kita bisa berbagi tentang kesedihan, tentang kebahagiaan, ya kan? Iya, iya. Kita saling memotivasi, mendorong, itulah momen itu yang Pak D inginkan. Iya, iya, Pak. Karena kenapa? Kita itu jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, ya kan? Karena jarak, ya kan? Itulah yang Pak D inginkan adalah tadi mewujudkan, ya kan? Mewujudkan. Tidak ada yang lebih bahagia selain Pak D, impiannya ya sampai anak cucu nanti, momen ini yang harus kita pertahankan. Ya. Kalian, adik-adik Pak D, ponakan Pak D, bahagia dengan kebersamaan ini kan? Ya. Artinya mungkin menjadi harapan semua ya, bukan dari agar ya setiap tahun momen ini, silaturahmi ini dipertahankan, kalau bisa diagendakan. Ya, kalau nggak minimal setahun sekali ya. Ya, benar. Minimal setahun sekali dalam acara ya silaturahmi Idul Fitri. Ya. Apabila memang memungkinkan kita dikasih rezeki kelonggaran waktu ya bisa diagendakan seperti ini, FEMGAT. Ya entahlah, nanti kita sepakati saja kira-kira kapan waktu sempat dan secara kemampuan gitu kan. Ya kita kelonggaran juga. Kelonggaran itu yang terpenting. Kadang-kadang kita mampu tapi nggak longgar. Kita longgar tapi nggak mampu. Nah, itulah keluarga kita saling melengkapi. Insya Allah bisalah semua. Selama kita rukun kompak, 1%, sama-sama 1%. Ayo, kita bukan menjadi PR-nya Pak D saja, bukan menjadi rencana Pak D. Ya, kalau Pak D sebagai yang tertua dan dituakan, artinya punya rencana itu. Tinggal rencana itu terrealisasi nggak? Ya tergantung. Mari sama-sama kita wujudkan itu, realisasikan itu dengan sama-sama punya keinginan sama gitu. Satu tujuan sama ya? Satu tujuan sama. Nggak bisa Pak D nanti berseberangan, nggak mau, nggak. Jadi untuk apa slogan rukun kompak? Ya, tapi salah satunya nggak asik kan gitu, nggak enjoy, mungkin merasa nggak nyaman karena tadi. Berarti kan belum keinginan itu belum ada, nggak 1% gitu. Insya Allah gitu. Apa yang paling utama dalam keluarga Sudaryo daripada paling utama? Ini dia, artinya Pak D merasakan ya, mulai dari kedatangan, kemudian kebersamaan, kita bikin kegiatan lomba acara ya kan gitu kan, sampai tadi semalam kita istilahnya TikTok ya. Kita sharing mendalam tentang pengalaman kita. Pak D ini sangat bahagia gini, sangat bahagia, dan ya itulah kebahagiaan yang Pak D selama ini belum Pak D temukan. Artinya bukan di dalam keluarga Sudaryo. Mungkin kalau Pak D sendiri ya tadi syukurnya sudah Bapak D nikmati, tapi adik-adik Pak D, ponakan Pak D kumpul di sinilah. Kalau ditanya paling utama ya tadi Pak D sudah mengamati kita itu, alhamdulillah saling menghargai, menghormati, mendukung dan memotivasi. Itu terjadi. Artinya kita tidak ada lagi rasa paling ternyata kalian itu hebat. Artinya apa? Gen Z itu katanya orang cuek, peka, kurang respect, kurang ini. Tapi ketika Pak Ade memberikan kepercayaan, kalian kok mana? Enggak ada kan? Kalau orang kayak kurang dikit biasa, tidak ada yang sempurna. Hanya itu kan harus dievaluasi nanti ke depan ya, semacam itu. Ya sombong nanti kalau kalian jadi langsung sempurna, tidak ada itu. Tapi Pak Demla sudah itu, kita boleh dibilang ini dibilang perdana karena kita sudah
sudah punya cucu ya. Dulu Pak Ade kita pertama dulu Iya Pak De. tahun 2006 ya kan. Tapi kan itu ya Masih agak murah. Pak Ade belum punya cucu ya. Kamu mungkin masih Aku siapa? Ara juga masih ingat Pak De. Masih itu ingat di, itu. ya nggak jauh dari sini. Ini sama-sama Cisarua. Itu Cidokom kita masuknya Lembah Nyiur apa ya? Iya. Nanti gitu ya. Iya Pak De. Nah ini tetapi artinya kita itu punya ada peningkatan ketika kita mengadakan itu semakin baik gitu. Nah ada ya, manusia itu apa kita itu kan ya zaman boleh berubah, zaman boleh semakin Iya. rusak, tetapi kita tadi di dalam kita agama hati kita ya tadi di dalam mengikuti zaman kita juga harus lebih baik ya kan, bukan berbalik walaupun setelah itu akan lebih rusak dari zaman sebelumnya kan. Tapi kita menjadi manusia yang diridhoi, berarti itu kita harus menjadi semakin baik ya kan supaya Iya, dapat benar. ridho. Insya Allah itu. Terakhir ya Pak De. Nih, apa keinginan untuk ponak-ponakan Pak De? Ponakan-ponakan. Keinginan ya, keinginan itu Pak Ade coba merangkum dari tadi pertanyaan poin-poin tadi ya. Iya. Keinginan Pak Ade sudah sharing banyak pengalaman Pak Ade ngomong yakinlah ponakan-ponakan juga mengalami hal-hal sulit, hal-hal yang punya problem yang sama di zaman ketika Pak Ade seusia kalian ya kan. Iya Pak De. Mungkin merasa tersisih, mungkin merasa kekurangan, merasa kayak kita nggak dihargai, merasa kita kok terpojokkan, banyaklah. Itu pastilah. Itu artinya berproses, Iya. ya kan? Benar. Nah, artinya Pak Ade menceritakan semua. Namun Pak Ade tidak dalam rangka menunjukkan apa ya kesombongan atau keinian Pak Ade. Wah, tidak. Iya benar. Artinya ketika Pak D menjadi seperti ini itu butuh proses. Artinya Pak D pernah mengalami kayak kalian, dikucilkan orang, dihina orang, tapi itu orang menghina Pak D jangan dilawan dengan persepsi negatif, dilawan orang itu benci karena sampai kalian sakit hati kemudian berperan dengan itu enggak. Terima introspeksi, ini cambuk buat saya, ini tantangan buat saya harus membuktikan kalau saya nggak seperti itu gitu loh. Iya benar Pak De. Ini harapan Pak D kalian lebih baik daripada Pak D gitu loh. Pak D bisa berhasil dengan pengalaman hidup baik. Mungkin kalau mau Pak D cerita, Pak D lebih parah, tapi tidak, udahlah, itu hanya cerita yang mungkin orang tua kalian yang tahu bagaimana masa lalu Pak D. Mungkin kalian nggak pernah merasakan Pak D bukan terusir ya. Pak D melalang buana sekian ini tahun, terlunta, kemudian naik bulan koran ya kan, tidur di emperan. Yang naik ya udah ngamen. Tapi pertanyaan, kalian pernah ngalamin itu nggak? Jadi kuli, ngorokin sampah, jadi kuli bangunan gitu. Pak D lakukan. Tapi pernah D apa? Enggak. Ternyata proses membuat Pak D jadi kuat, jadi Pak D bersyukur karena Pak D dari bawah. Pak D mengalami bagaimana kepahitan, ya kan? Tapi yakinlah Pak D kalian itu kalau kalian menangkap apa yang Pak D sampaikan semalam itu kalian mesti menjadi lebih baik. Artinya motivasi mendorong kalian, Pak D aja begitu bisa bangun, kenapa saya enggak? Gitu. Pak D dihina seperti itu, dikucilkan itu, tetapi Pak D bisa bangkit. Pak D dulu sampai ingat sekali, ya namanya zaman muda kita kan punya serang gitu ya. Iya Pak De. Tuh, Pak D jadi usir karena Pak D nggak dianggap nggak punya masa depan. Kalau bahkan dulu madesu, masa depan suram, ya kan? Iya, Seorang benar, hadiah mesti sekarang. ijazah cuma SMP, kerjanya lontang lantung, pengangguran, nggak jelas. Tapi Pak D nggak sakit hati sama ini. Pak D tantang. Ya, alhamdulillah orang-orang dulu mengucilkan Pak D, merendahkan Pak D, ya Pak D sekali lagi, insya Allah Pak D nggak sombong. Iya. Mereka itu sekarang merangkul dulu, ya berharap ya sampai misal nggak itu udahlah cerita lama lah. Pengen Pak D dekat mantu, pengen ya macam-macam bla bla, ingin jadi besan lah macam-macam kan. Tapi warnanya karena tahu gitu loh, tahu masa lalu Pak D kok nggak nyangka. Sekali lagi, kalian jangan kecil hati. Mau kalian apapun saat ini, yakinlah kalau kalian niat
ingin merubah hidup, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu nggak mau berubah. Ya benar. Yang merubah kalian sendiri. Nah, Dari diri kita sendiri ya, Pak, iya, ya? bukan orang lain. Orang Ya, lain itu benar. hanya bisa memati. Pak D itu karena punya kewajiban mengingatkan, menasihati adik dan ponakan. Pak D nggak bisa punya kewajiban merubah kalian. Karena yang merubah kalian hanya Allah. Benar. Tapi tadi keinginan itu harus datang dari kalian, bukan dari Pak D. Dari hati juga Dari ya, Pak, ya? hati, Dari kesadaran. Kesadaran. Heeh. Jadi kalau kalian menyadari, ya nanti Allah meridhoi kan gitu. Ya. Tetapi kalian mau berubah itu hak kalian. Artinya mau nggak kalian mau berubah, ya kan? Mau nggak kalian hidup bahagia? Jadi tadi kalian mensyukuri nggak? Nah tinggal kita introspeksi. Kok saya orang tuh begini? Kadang-kadang kita suka nggak ngerti. Kita ini dicoba, diuji, atau dikasih musibah, atau dikasih peringatan. Itu tinggal kita mensikapi gini. Kalau kita dicoba, diuji, perasaan gua ini ibadah gua udah mempeng, gua udah sholat, gua udah berbakti orang tuh. Kenapa gua masih ada aja gua bikin apa kayaknya gua susah, cari pekerjaan susah, gua kurang mulu. Kurang mulu. Nah, berarti Nah. itu akan ditingkatkan. Ketika itu kita bersabar, nah insya Allah pastilah Allah janjikan bahwa Allah dinaikkan derajat dengan cara apa? Entah nanti mungkin akan dijadikan. Nah, kita nggak tahu berproses kayak gitu. Tetapi kalau kita ini, mohon maaf, kita dikasih kita anggap ujian. Tapi itu memang ujian atau peringatan. Pertama, kita sholatnya gimana, ya kan sebagai Iya, makhluk pertama Allah. sholat. Kita berbakti nggak dengan orang tua? Karena tadi orang tua paling terpenting buat Pak Ade sama cerita. Pak Ade jadi begini bukan karena tante. Salah satu yang paling utama adalah ridho orang tua, ya kan? Iya, Pak. Pak Ade dari hal yang terpelosok di bawah tidak mungkin karena ada doa orang tua menjadi seperti ini. Walaupun Pak Ade terpuruk, istilahnya di lumpur, terangkat berkat doa dan ya support dari orang tua, akhirnya Pak Ade jadi seperti ini. Insya Allah begitu. Harapan Pak Ade ya tadi, ponakan Pak Ade ya kan, bisa lebih baik dari Pak Ade ya, dengan bisa menyerap pengalaman yang Pak D sharing atau sampaikan dari malam itu. Nah, terutama nih Pak, pesan Gen Z ya. Pak D tidak dalam rangka mengejas atau Iya. menghukumi. Iya. Yaitu itu artinya sudah bawaan. Iya. Kenapa mereka begitu? Ada alasan. Iya, Pak. Mereka kurang peka, kurang sensi, kurang sosialisasinya kurang. Kenapa? Mereka itu nyaman di gadget. Ya kan? Gadget, ya, anak zaman sekarang gadget. Jadi ya kalau Pak D zamannya Pak D kita ketemuan janjian nongkrong itu udah nggak ada pakai jam, nggak itu tepat waktu malah nongkrong di sini masih gitu. Sekarang jadi nongkrong aja pakai janjian mulur, udah gitu sampai begitu nongkrong masing-masing. Iya, dong, Pak. Jadi HP, Pak, rasa deh. yang lucunya ketika dalam kita masalah itu ada katakanlah contoh soal kita kecelakaan. Bukannya ditolong, tapi diviralkan dulu. Artinya kita dipengaruhi dan dikendalikan oleh HP. HP itu tadi sebagaimana kitanya itu kemas pergaulan, ya kan? Ibaratnya tadi dari penjual minyak wangi dan pandai besi, ya kan? Anggap saja itu lingkungan kita yang berpengaruh kita. Nah lingkungan kita satu HP yang membuat kita kita asik dikendalikan sama dia. Tapi kita lupa, kita punya sosial, masyarakat, punya hubungan, ini nggak diabaikan. Ketika itu bukan tidak peka, karena kita sudah dipengaruhi, terhipnotis oleh ini, HP, jadi kita lupa. Nah, yang akhirnya dicap atau di istilahnya di brand di labeli anak gadget mah kurang ini malas kurang disiplin. Karena tadi apa? Salah satunya ini membuat kita dilupakan. Akhirnya membentuk suatu karakter yang dibentuk oleh pengaruhnya HP. Kita jadi ego, kita jadi baperan, kurang sensi, ya kan. Nah, saran Pak D, jadi kurangi, ya kan, kurangi itu, jangan tunjukkan kalian memang paling pinter. Generasi yang paling pinter sebelumnya generasi kalian mampu menunjukkan, ya kan, tadi salah satunya
karena ya salah tadi, hal mudaratnya tadi, hal positifnya kalian jejak itu tadi ada manfaat, kalian mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kalian mau bikin apa tinggal buka aja. Ya, benar. Kalian bisa men-setting, mengkondisikan kegiatan tanpa harus seperti tadi contoh yang simpel saja. Iya. Kita bikin WordPress, sudah klik aja dulu Pak Ade satu-satu catetin gitu kan. Iya, Ini benar, jadi itu, Pak Ade. itu salah satu, tetapi jangan lupa juga bahwa hal mudarat tadi kalau kalian tidak memanfaatkan dengan benar, akhirnya nanti menjerumuskan kalian kepada tadi sesuatu yang akhirnya kalian merasa nyaman. Tadi Pak lupa, kalian punya orang tua, punya saudara, punya lingkungan, Iya. yang harus artinya kita bersosialisasi hidup kita bukan di HP. Iya. Jadi ini tidak Pak Ade tidak menyalahkan kalian, tapi Pak Ade coba manfaatkan artinya waktu itu HP untuk hal yang positif. Tanpa kita sadari, HP itu sudah semakin gini. Di situ banyak kepentingan orang-orang yang menciptakan suatu aplikasi ojol, game online, dia punya cari keuntungan. Nah, di situ udah ada suatu tip cara bagaimana menghipnotis seseorang ngikutin gitu loh. Contoh soal ini yang sepele yang terjadi kadang sedih Pak De. Bikin acara game. Game itu kan asik tuh kan. Iya, Tapi iya, disisipkan kalau satu mohon maaf yang vulgar ya kan. Kemudian ketika ini perlu modal. Ya, apa namanya? Pinjol jadi online. Pinjol. Itu masuk. Oh. Itu hal-hal itu kita digiring. Iya, iya. Ya mungkin nggak langsung diberikan itu. Iya. Kadang-kadang kita kalau sudah terpengaruh ini, kita butuh ini, kita mau ini nggak kan perlu ini gampang, mudah ini apa Pak? Hari ini dan sebagainya. Itu sesuatu ketika sudah kita ingin yang instan, kita nggak mau berproses, kita nggak mau susah-susah, akhirnya jalan pintas itu. Jangan lupa, Jalan pintas. ini daripada orang-orang berkepentingan yang sengaja merusak kepribadian otaknya manusia. Di situ juga nanti akan ada narkoba, ya kan, macam-macam ya kan. Kita nggak pernah sadar. Memang kadang-kadang seolah sepele ya kan. Pak Ade secara kesehatan karena background Pak Ade itu kan kesehatan. Rokok itu mempercepat penuaan. Artinya apa? Rokok itu menyerap vitamin C. Tadi menyerap vitamin C. Vitamin itu antioksidan. Ketika sel-sel itu diserap habis, makanya kita keriput, kita hitam ya kan. Karena tadi ketika kita merokok, vitamin C dalam tubuh kita berapa? Artinya kita harus butuh supply banyak gitu. Tapi kalau kita nggak mengimbangi itu, yang terjadi apa? Akan dibedakan. Orang yang mohon maaf, selain daripada cepat katakan secara kulit itu kan karena satu, kemudian banyak hal lain, ya jantung. Ya kan? Iya, benar Pak Ade. Itu ini sekali lagi Pak Ade tidak dalam rangka menyalahkan kalian. Ya artinya kalian mumpung masih belum terjauh ya dikurangi. Ya syukur-syukur bisa berhenti. Terus gunakan hal yang bermanfaat lainnya kan gitu kan. Itu nanti kalian butuh kalian juga kan pasti punya impian. Benar Pak Ade. Punya impian ingin membangun rumah tangga, membangun suatu keluarga yang bahagia, harmonis. Tetapi keluarga harmonis itu dibutuhkan sesuatu anak-anak yang bohong. Kalau kita katakan saat ini kita boleh dihukumi orang tidak soleh-soleh. Tapi kita semua manusia yang normal, yang sadar, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kamu mau benar nggak? Betul. Ya. Pasti. Berarti kalau kalian itu masih sadar, berarti memang kalian itu ya artinya hanya kalian dilupakan, bukan kalian itu lupa ya kan? Beda ya. Pada saat udah tahu itu benar tapi diabaikan. Tapi itu Pak, kalian dilupakan ya karena tadi lingkungan itu mengkari kalian akhirnya gitu. Tetapi kalian punya impian sama Pak Ade. Ya alhamdulillah Pak Ade terwujud. Artinya apa? Anak-anak kita perlu sehat. Ya, Kalau benar. kita anak-anak sehat, berarti kita harus sehat dong. Ya. Bagaimana kita mengharap anak-anak kita mau sehat kalau kita nggak bisa menjaga diri kita, nggak bisa memperhatikan diri kita? Bagaimana kita menuntut anak-anak kita menjadi anak yang soleha? Pertanyaannya, diri kita sudah belum? Kan seperti itu. Jadi diri kita ini buat jadi contoh dan jadi Iya, tauladan. Anak itu melihat orang tua. Jadi jangan salah nanti kalau anaknya orang tuanya begitu, jangan seperti itu. Jadi sekali lagi ini nasihat buat kalian. Pak Ade tidak sekali lagi nggak pernah menghubungi seorang.
Karena Pak Ade itu orang-orang yang dulu terhukumi, dalam arti Pak Ade tadi dianggap orang tidak berguna, dianggap nggak punya masa depan, dianggap orang ya dipandang sebelah mata. Pak Ade merasakan itu. Kalau kalian merasa teraniaya, apa bahasanya, kok gua ini banget ya, enggak, gua nggak sama keluarga nggak kayak seperti ini. Kok Pak Ade bukan nggak dina, juga terbuang dulu Pak Ade. Ya karena sebenarnya bukan terbuang tadi orang tadi, karena perbuatan Pak Ade sendiri sih. Ya. Jadi saran nasihat untuk adik kalian ya sudahlah, sadari bahwa tidak ada orang tua yang sejahat-jahatnya orang, artinya tidak mendoakan anak. Yang baik itu tadi pasti ada alasan. Hanya kadang-kadang kita sudut pandangnya anak sama zamannya Pak Ade, orang tua nggak sayang, tetapi begitu Pak Ade jadi orang tua sadar, oh itu jadi orang tua. Orang tua itu bebannya banyak, makanya ketika nggak bisa memperhatikan anak satu-satunya, tapi kita merasa buang diperhatikan, tapi bukan itu. Tapi jangan lupa Pak Ade bisa menjadikan orang tua. Kita nggak boleh sombong, tidak boleh ini. Tetaplah salah satu kita dilahirkan bukan apa ya, tetap rencana keinginan orang tua menjadikan anak-anak kita anak yang baik, sehat, soleh itu pasti. Jadi soal itu dari Pak Ade, apa yang ini silakan kalian coba merangkum, menyimpulkan kita punya keinginan yang sama. Berarti istilahnya kesimpulan atau pendapat yang Ara dapat itu istilahnya kita kedepannya lah supaya itu ya supaya lebih rukun, kompak, kerja yang baik, terus saling mendukung, support satu sama lain dalam pendapat perbedaan satu sama lain. Saling menghargai, menghargai itu ya Pak De. Poin paling penting ya Pak De. Dalam mencapai tujuan yang sama, keinginan yang sama, satu tujuan yang sama. Itulah tadi ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Pak De Hadi atau Bapak Hadi Susilo ya. Saya ngobrol santai tentang sekilas keluarga saudara di sini. Oke guys, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.